Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Seorang pemuda tampak tersenyum senang manakala umpannya dimakan seekor gabus berukuran hampir sebesar lengan. Buru-buru ia memasukkan ikan itu ke dalam jaring yang ia bawa. Sementara itu, seorang temannya tampak menggeleng-gelengkan kepala setelah melihat si pemuda kembali mendapatkan ikan. Sedangkan dirinya, bahkan seekor anak ikan wader pun tidak mau menyantap umpan di mata kailnya. Aku pulang saja, woh. Bukan rezekiku hari ini, apalagi sudah mau maghrib. Pemuda itu kemudian mengemasi peralatan dan perbekalannya. Setelah berpamitan, ia pun ngeloyor pergi. Sedangkan pemuda yang sedang mendapat rezeki besar itu seakan tidak memperdulikan temannya yang pulang dengan tangan hampa. Umpan kembali ia lempar, berharap ikan yang lebih besar bisa ia angkat. Suasana di sungai itu semakin temaram. Rimbun dedaunan bambu bergesekan tertiup angin. Suaranya renyah, serenyah senyum si pemuda. Angin bertiup semakin kencang, menyibak dedaunan pisang yang juga tumbuh subur di sepanjang pinggiran sungai itu. Sesekali terdengar suara bergemuruh tatkala angin yang bertiup semakin kencang. Agak lama pemuda itu menanti umpannya dimakan. Sesekali ia menggeser tempat duduknya. Sekira sudah lebih dari 8 ekor ikan ia dapatkan sore itu. Tapi si pemuda belum puas. Ia masih ingin menambah 4 atau 5 ekor lagi. Hari semakin petang, sekitar pukul 5:30 sore. Sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Peduli amat dengan azan, batin pemuda itu. Umpan yang kesekian kali kembali terlempar bersama air sungai yang tampak semakin tenang mengalir. Pemuda itu menancapkan ujung joran ke tanah. Sebatang rokok ia nyalakan. Nikmat sekali tampaknya. Asap segera mengepul, lalu segera menghilang terbawa angin. Dari jarak yang lumayan jauh si pemuda secara samar juga melihat seseorang tengah memancing. Namun si pemuda tidak bisa melihat orang itu dengan sangat jelas. Rimbunnya daun pisang maupun pohon bambu agak menutupi pandangannya secara penuh. Si pemuda tampaknya tidak peduli. Sebatang rokok hampir habis ia hisap, tapi umpan tidak juga dimakan. Si pemuda jadi geram karenanya. Kembali ia mengumpat. Mungkin ia harus menggeser posisinya lagi. Si pemuda pun turut menggeser perbekalannya. Ia bergerak mendekat ke arah orang yang dilihat juga sedang mencari ikan itu. Bukan tanpa alasan ia mendekat ke sana, karena di sekitaran orang yang ia lihat itu merupakan jalan menuju ke desanya. Jadi ia semakin ke sana agar bisa segera pulang saat hari benar-benar gelap. Sejenak, si pemuda menghitung ikan yang ia masukkan ke dalam jaring. Ada sesuatu yang salah tampaknya. Si pemuda kembali menghitung hasil tangkapannya. Keningnya berkerut. Ia garuk-garuk kepalanya. Seharusnya ada 8 ekor ikan di jaring ini. Sejurus kemudian, si pemuda pun menyibak-nyibak rumput di sekitarnya berdiri. Ia berpikiran mungkin saja ada ikan yang lepas. Tapi jaring tempat ia menaruh ikan itu rapat. Ujungnya juga ia ikat. Jadi mana mungkin ikan itu bisa kabur? Si pemuda kembali menggaruk-garuk kepalanya. Ia yang masih agak bingung kembali fokus pada joran dan meninggalkan rerumputan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara itu, adzan maghrib telah berkumandang dari kejauhan.
Mestinya Bowo, si pemuda yang masih berada di pinggiran sungai itu segera pulang dan menunaikan kewajibannya. Tapi justru yang ia lakukan adalah kembali melempar umpan. Ia lupakan jumlah hitungan hasil tangkapannya barusan. Ia menganggap salah hitung. Yang jelas, ia masih mengantongi 7 ekor. Sosok pemancing yang dilihat tadi rupanya juga sudah berpindah tempat. Kini jarak mereka hanya terpaut 10 atau 15 meteran. Bowo hanya bisa melihat orang itu dengan sekilas pandang. Yang jelas orang itu memakai pakaian putih. Joran yang Bowo pegang itu tiba-tiba melengkung. Senarnya mengencang, tanda ikan sedang menarik umpan. Ini pasti besar, pasti. Derunya dalam hati. Dengan cekatan, ia mengolah jorannya sedemikian rupa, lalu menarik dengan pelan. Ia tidak ingin buruannya lepas. Tali senar itu semakin tergulung, berarti ikan yang terpancing itu semakin dekat. Kali ini, ia yakin jika umpannya termakan oleh ikan besar. Tenaga ikan itu benar-benar kuat, membuat Bowo sedikit kewalahan. Bowo terus mengolah joran di tangannya dengan gesit. Barulah beberapa menit kemudian, ikan yang merepotkan itu berhasil dinaikkan. Tidak sia-sia ia melewatkan waktu maghrib, pikirnya. Kali ini, ikan lele berhasil ia angkat. Bowo menimang sejenak ikan lele yang meronta itu. Lalu ia masukkan ke wadah sambil bergumam. Kalau kali ini, baru benar 8, itu pasti. Dan bergabunglah lele besar itu di jaring bersama teman-temannya. Lele tersebut semakin menambah semangatnya. Umpan kembali ia lempar. Sembari menunggu disambar, secara iseng, Bowo melihat ke jaring tempat ia menempatkan hasil pancingannya. Ia tidak bisa melihat dengan jelas karena suasana memang remang-remang. Bowo pun menyalakan senter yang dibawa. Dahinya tiba-tiba berkerut. Ia sedikit terlonjak. Ikan yang berada di jaring itu seharusnya berjumlah 8 ekor. Tapi berkali-kali ia menghitung, ikan yang tinggal hanyalah 6 ekor. Bagaimana mungkin 7 ditambah 1 menjadi 6? Kalaupun lepas, tidaklah mungkin. Ia periksa dengan teliti jaring yang baru 2 hari lalu ia beli. Jaring itu bermata lembut. Tidak mungkin ikan sebesar lengan bisa kabur dari lubang yang hanya sekecil ujung jari. Tapi kemana ikanku? Tanya Bowo dalam hati. Bersamaan itu, hidungnya sedikit mengendus aroma yang kurang sedap. Tapi itu bukan masalah baginya. Ia memang kerap menjumpai bangkai ayam atau kucing di sekitaran tempatnya saat ini. Bowo kembali bertanya-tanya, kemana ikan hasil tangkapannya menghilang? Jelas-jelas jaring itu selalu berada di sebelahnya. Andai ada seekor yang lepas, ia pasti tahu. Ia jinjing jaring yang berisi ikan-ikan itu. Seharusnya ia membawa pulang minimal 8 ekor. Bowo pun mulai ragu, apakah terus melempar umpan kembali ataukah berhenti dan pulang. Dan kali ini ia benar-benar dibuat terbelalak. Jaring yang ia jinjing itu terasa ringan sekali. Kalaupun memang hanya 6, seharusnya jauh lebih berat dari apa yang ia jinjing itu. Bowo benar-benar kaget ketika menghitung ikan-ikan di dalam jaring. Ikan-ikan itu kini hanya tersisa 3 ekor. Lantas kemana yang 3 ekor lagi? Kali ini ia benar-benar marah. Ia merasa ada makhluk tak kasat mata sedang mengerjainya. Bagaimana mungkin pemancing kawakan seperti dia dipermainkan oleh dedenit penunggu sungai? Orang yang semula berjarak sekitar 10 hingga 15 meter itu kini hanya berjarak sebuah dapuran bambu saja dengan Bowo. Ia masih tidak memperdulikan orang itu. Setelah tensinya mereda, sekali lagi ia melempar umpan. Ia masih penasaran bagaimana ikan di dalam jaring itu bisa meloloskan diri. Ikan-ikan di dalam jaring itu dengan terpaksa kini mendapat pengawasan yang sangat ketat. Ketika terfokus pada hasil tangkapan, tiba-tiba saja ia nyaris mengeluarkan isi perutnya. Bau busuk menyengat menyeruak sangat kuat menusuk hidung. Ia menyapukan pandangan ke beberapa arah.
Siapa tahu ia menemukan letak bangkai itu berada. Tapi tentu saja tidak mudah. Suasana yang gelap tentu menyulitkan bagi mata manusia. Beda lagi mungkin bagi seekor kucing atau burung hantu. Di sini bau sekali, Pak. Busuk banget baunya. Apa Bapak juga mencium aroma busuk, Pak? Bowo mencoba mengajak bicara orang yang berada di sebalik rumpun bambu. Namun tidak ada jawaban yang terdengar. Ia mengulang pertanyaannya. Yang kali ini ia berkata lebih lantang. Namun hasilnya pun sama. Hening. Perasaan tidak enak pada akhirnya membuat Bowo mengemasi peralatan memancingnya. Angin yang bertiup semakin kencang beserta bau busuk yang menyengat kuat membuatnya tidak tahan juga. Namun sebelum pulang, ia ingin melihat berapa hasil ikan yang diperoleh orang yang juga sedang memancing itu. Bowo pun mengitari rimbun bambu di sampingnya, paling hanya berjarak 3 meteran saja. Ia yakin orang itu masih berada di sana. Namun alangkah terkejutnya ketika Bowo telah berada di belakang orang itu. Meskipun dalam keremangan, ia yakin seyakin-yakinnya, jelas-jelas-jelasnya, bahwa apa yang sedang berdiri di depannya itu bukanlah orang yang sedang memancing seperti yang ia kira. Lututnya langsung gemetaran, tulang-tulang di sekujur badan seperti dilolosi dari dagingnya. Sosok wujud di hadapannya itu sesekali terlihat doyong baik ke kanan maupun ke kiri. Dan pada saat mendoyong itulah terlihat ikatan yang menjuntai di ujung kepalanya. Ikatan tali pocong. Bowo semakin kehilangan kekuatan. Badannya telah gemetaran semua. Giginya saling bertumburan atas dengan bawah. Jangankan berteriak, menggerakkan bibir saja ia tidak bisa. Pocong yang membelakanginya itu melompat maju 2 langkah menjauhinya. Bowo sedikit lega karena pocong itu justru pergi menjauh. Akan tetapi, pocong itu tiba-tiba melayang dan berbalik arah, lalu berdiri tepat 1 meteran di hadapannya. Kini wujud muka pocong itu terlihat lebih jelas. Belatung tampak berlari-lari kecil di lubang hidung, juga di mata yang menjuntai keluar dari lubangnya. Wajah itu penuh darah dan berbau sangat busuk. Mata Bowo telah berkunang-kunang. Joran dan jaring berisi ikan terlepas begitu saja dari genggaman. Lututnya tidak bisa lagi menahan beban tubuh. Suasana yang gelap pun semakin terasa gelap. Ketika Bowo jatuh berlutut, pocong yang berada di hadapannya itu tiba-tiba lenyap hanya dalam sekejapan mata, meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Bowo nyaris saja kehilangan kesadaran. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja berdiri di hadapannya. Sungguh, inilah pertama kali ia bertemu dengan sosok itu dalam hidupnya. Sosok yang beberapa saat lalu tidak membuatnya merasa takut sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Isya terdengar dari kejauhan. Dengan sisa nyali dan tenaga, Bowo berusaha pergi secepat mungkin dari tempat itu. Meski dengan tertatih-tatih, ia berlari-lari kecil, jatuh bangun sembari menangis ketakutan. Tidak peduli semak berduri, ia terobos begitu saja. Ia tidak mau sosok mengerikan itu mengikutinya. Jelas-jelas ia sedang merasa sangat ketakutan. Lantas, kemana rasa takut saat panggilan azan maghrib tadi berkumandang? Saat justru ia lebih memilih kembali melempar umpan daripada pulang dan mengambil air wudhu. Lantas, siapa sebenarnya yang lebih layak ia takuti? Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesandingan hormat kali milih lakukan pungkasane andap kersanengku